Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, kita lanjut dalam pembacaan tafsir surat Al-Fatihah dari kitab I'jazul Bayan fi Tafsir Ummul Quran karya Syekh Sadruddin Al-Qunawi, murid istimewa Ibnu Arabi. Pada episode ini kita masuk ke Siratal Mustaqim setelah kemarin kita masuk di Ihdina. Baik saudara, judul dialog ini adalah Ihdina dan beratnya mustaqim. Maka berkatalah Salik kepada gurunya, "Wahai guru, setiap hari aku membaca Ihdinas siratal mustaqim, tetapi setelah merenungi teks ini, aku merasa belum mengerti apa yang sebenarnya ku minta. Apakah aku hanya meminta petunjuk arah?" Kata gurunya, "Jika itu hanya permintaan arah, maka doa itu terlalu ringan, padahal ia diulang di setiap rakaat. Ketahuilah, sebelum engkau meminta hidayah, engkau harus tahu satu hal. Semua makhluk sudah berjalan." Kata Salik, "Bagaimana maksudnya?" Kata guru, "Allah berfirman, Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tiada satu makhluk pun melainkan dia memegang ubun-ubunnya. Dan dia berfirman, Inna Rabbi ala siratim mustaqim." Artinya, seluruh wujud berjalan dalam genggamannya. Tidak ada yang keluar dari jalannya secara ontologis. Kata Salik, "Kalau begitu, mengapa aku masih berkata Ihdina?" Kata guru, "Karena berjalan belum tentu sadar berjalan. Ada istiqomah yang lahir dari qahar, paksaan ontologis, semua memilikinya. Tetapi ada istiqomah yang lahir dari basirah, kesadaran dan pilihan. Itulah yang engkau minta." Kata Salik, teks mengatakan, La syarafa fi mutlaqatih. Tidak ada kemuliaan dalam kemutlakan. Aku belum sepenuhnya memahami itu. Kata guru, dalam kemutlakan tidak ada perbedaan. Allah menghadap kepada penciptaan arash dan semut dengan satu perhatian ahadiyah. Tidak ada beda dari sisi zatnya. Tetapi kemuliaan muncul ketika nisbah dibedakan. Allah berbicara kepada Musa, Allah juga berkata kepada ahlun nar, Akhsa'u fiha wala tukallamun. Keduanya khitab ilahi. Tetapi apakah nilainya sama? Kata Salik, tidak. Disitulah letak rahasianya. Bukan sekadar Allah bersama yang memberi syaraf, tetapi bagaimana dia menampakkan dirinya kepadamu. Kata Salik, lalu bagaimana dengan mustaqim? Mengapa perintah fastaqim kama amart begitu berat hingga dikatakan membuat Nabi beruban? Kata guru, karena istiqomah bukan sekedar tidak menyimpang. Ia adalah tegak di tengah seluruh tarikan wujud. Ayat itu berkata, Fastaqim kama amarut. Bukan sesuai kemampuanmu, bukan sesuai seleramu, tetapi sebagaimana engkau diperintah. Artinya, berdirilah sesuai mizan ilahi, bukan menurut kecenderungan jiwamu. Kata Salik, apakah itu sebabnya Nabi beruban? Kata guru, ya. Bayangkan engkau berdiri di atas tali, sedikit condong ke kanan jatuh, sedikit condong ke kiri jatuh. Sekarang bayangkan, engkau bukan hanya menjaga dirimu, tetapi menjaga keseimbangan seluruh umat. Itulah makom beliau.
Kata Salik, apakah mustaqim itu jalan tengah? Kata guru, ya, tetapi jangan engkau pahami sebagai kompromi. Manusia adalah nuskhah minal alam, miniatur kosmos. Dalam dirinya ada ruh dan tanah, cahaya dan gelap. Setiap sifat punya dua tepi, ifrat dan tafrit. Keberanian berada di antara pengecut dan nekat. Kedermawanan di antara bakhil dan boros. Ibadah di antara lalai dan ekstrim yang mematikan tabiat. Mustaqim adalah titik hidup di antara dua jurang. Kata Salik, tapi bukankah semua sudah berjalan menuju Allah? Kata guru, benar. Allah berfirman, wa ilallahil masir, semua kembali kepadanya. Tetapi mengingatkan, tidak setiap tarikan menghasilkan kebahagiaan murni. Ada yang berjalan di bawah nama Al-Qahhar, ada yang berjalan di bawah nama Al-Latif. Allah satu, tetapi tajalli berbeda. Ihdina adalah permohonan agar engkau tidak sekedar berada dalam genggaman, tetapi dipindahkan kepada tajalli yang menyempurnakanmu. Kata Salik, dan bagaimana dengan firman-Nya? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Bukankah ila menunjukkan Allah berada di ujung perjalanan? Kata guru, jika engkau memahaminya secara lahir saja, engkau akan membatasinya. Allah tidak pernah tidak hadir sehingga harus dicari secara spasial. Menuju bukan berarti mendekati zat yang jauh, tetapi berpindah dari satu keadaan menuju keadaan yang lebih selaras dengan makommu. Karena semua bersamanya sejak awal, tetapi tidak semua sadar akan kebersamaan itu. Kata Salik, jadi ihdina adalah permintaan kesadaran. Kata guru, lebih dari itu. Ihdina adalah permintaan agar diperlihatkan titik tengah, permintaan agar ditetapkan di sana, permintaan agar tidak terseret ekstrim, permintaan agar berjalan dengan basirah. Dan ketahuilah, menjaga titik tengah itulah yang membuat Nabi beruban, bukan karena takut sesat, tetapi karena beratnya menjaga keseimbangan sempurna di antara seluruh tajalli. Salik terdiam lama lalu berkata, sekarang aku takut membaca Al-Fatihah dengan lalai, karena setiap kali aku berkata ihdinas siratal mustaqim, aku sebenarnya sedang berkata, ya Allah, jangan biarkan aku hanya berjalan karena digenggam. Jadikan aku sadar dalam perjalanan. Tegakkan aku di tengah sebagaimana Engkau perintahkan, bukan sebagaimana aku inginkan. Kata guru, dan siapa yang benar-benar memahami beratnya permintaan itu, ia akan membaca Al-Fatihah dengan gemetar. Karena istiqomah bukan perkara arah, ia perkara keseimbangan kosmik. Dan mungkin jika kita benar-benar mengerti maknanya, kita akan tahu mengapa satu ayat saja cukup membuat seorang nabi beruban. Saudara, demikian penyampaian kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ikuti dialog dan narasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.